Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Kali ini di acara video SB30 Health, saya kedatangan tamu. Ya, jadi beliau adalah partner saya di 3H. Dan kali ini saya ngundang Dr. Hans untuk ngobrol-ngobrol soal bagaimana caranya mengecilkan lengan. Tonton setelah yang satu ini. Sobat Sehat, sebelum saya mulai video ini, buat Anda yang sedang mencari produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, seperti suplemen, vitamin, mineral, atau apapun itu yang mendukung gaya hidup sehat, silakan kunjungi boxsehat.com. Di sana ada beberapa pilihan produk-produk kesehatan yang mungkin cocok buat Anda. Oke, silakan nonton videonya. Oke, Dr. Hans. Yes. Ya, jadi kalau Sobat Sehat di SB30 kayaknya sudah kenal Dr. Hans karena beberapa kali muncul. Nah, ini ada pertanyaan, Dok. Ya. Jadi ada salah satu teman baru sih ya, bukan teman lama, teman baru. Nanya, Dok, gimana sih caranya ngecilin lengan? Lengan saya ini kayak tukang pukul katanya. Bagus dong. Berarti kan ada side job. Ada side job. Apalagi zaman-zaman gini perlu dong side job. Oh iya. Iya. Dokter Han butuh pengawal. Oke. Ya. Jadi kan kita kan sudah sering bahas tentang diet nih. Jadi kalau komposisi lemak itu kan tersebar di seluruh tubuh, yang ngatur kan tubuh kita. Ya. Nah sekarang apakah ada latihan khusus nih kalau saya cuma mau ngecilin tangan? Oke. Apalagi kalau ngangkat itu yang bawah kayak kewer apa sih? Bergelambir. Ya, bergelambir. Ya. Mungkin dokter harus bisa jelasin. Oke, well, jadi gini ya, sebelum saya jelasin maksudnya bagaimana exercise dan lain-lain. Nah, sebenarnya yang perlu kita tahu adalah penyebabnya itu apa. Itu. Jadi the cause it's much more important ya than the tips gitu loh. Karena kalau kita nggak tahu bagaimana apa penyebabnya, kita kan juga nggak bisa menemukan solusinya apa dong. Gitu. Betul. Jadi penyebabnya itu apa? Banyak orang yang ini ya, mereka merasa tangannya bergelambir dan lain-lain. Nah, sebenarnya masalahnya di kulitnya yang kurang kencang, ya, atau mereka memang fatnya yang terlalu tinggi, ya, atau kadang itu orang memang mereka memang gabungan dari keduanya. Mungkin paling banyak yang mana, Dok? Kalau biasanya ya, statistik dari biasanya dari klien saya itu kebanyakan mereka karena mereka kulitnya yang bergelambir. Kulit yang bergelambir. Gitu, kulitnya yang bergelambir. Nah, itu memang tergantung usia lagi ya. Tergantung usia karena seiring bertambahnya usia, terutama usia yang 30 up, itu yang paling problemnya pertama adalah produksi kolagennya menurun. Ya. Gitu. Jadi produksi kolagennya menurun itu yang mereka membuat akhirnya kulitnya bergelambir, mereka dalam arti merasa nggak kenceng kayak gitu. Nah, yang kedua mereka tidak suka olahraga. Tidak suka olahraga gitu. Jadi orang kan carinya yang praktis dong. Gitu. Gimana caranya minum ini, minum itu ya, melakukan metode ini, metode itu. Tapi mereka itu tuh yang paling banyak. Nah, di plester sana, plester situ kan gitu. Nah, sebenarnya yang membuat bergelambir itu karena mereka tidak mempunyai otot yang cukup gitu. Karena otot itu kan berbeda dengan lemak dong. Otot itu dalam jumlah yang dalam arti lebih kecil, dalam jumlah yang sama. Misalnya sama-sama 1 kilo nih, 1 kilo otot dengan segini. berat yang sama. Dengan berat yang sama ya. 1 kilo otot segini. 1 kilo lemak itu segini. Tapi nggak padat. Makanya gitu. kelihatan kayak bergelambir, kewer gitu ya. Nah, one thing yang nggak kalah penting ini adalah sebetulnya kalau orang sudah mulai memperbaiki pola makan dan lain-lain. Misalnya saya anjurkan kan memperbaiki pola makan dulu dan lain-lain kayak gitu ya, karena yang namanya kolagen nanti juga berhubungan dengan pola makan juga. Betul. Gitu. Nah, yang jadi masalah dok, setelah mereka melakukan perubahan pola makan dan lain-lain, mereka biasanya perubahan pola makannya mostly kalau orang diet diapain dok? Dikurangin makannya. Nah, dikurangin ini belum tentu cara yang tepat masalahnya. Gitu. Semua pokoknya dikurangin. Yang penting dikurangin gitu. Mereka tidak memperhatikan nutrisinya. Gitu. Sedangkan saya selalu bilang bahwa kalori is not a calorie gitu. Kalori is not a calorie. Jadi tidak semua kalori itu memiliki efek yang sama di dalam tubuhnya kita. Gitu. Karena tubuhnya kita ini bukan kalkulator gitu. Jadi calorie in and calorie out ya, kalau buat sobat sehat yang mungkin sudah paham mengenai kalori, sudah sering dengar mengenai kalori, tidak semua kalori itu sama gitu. Dan yang membedakan itu bagaimana dia diproses dalam tubuhnya kita. Nah, yang memproses itu apa? Kan metabolisme tubuh kita. Yang mostly dipengaruhi oleh hormonal gitu.
Nah, jadi di sini biasanya penyebab banyak orang yang merasa kayak flabby arm ya. Kalau flabby tangan yang bergelambir itu karena mereka terlalu tinggi hormon kortisol. Oke. Hormon kortisol yang terlalu tinggi dan tidak seimbang dengan growth hormonnya. Berarti orang-orang seperti ini biasanya kondisinya stres berkepanjangan. Betul. Jadi stres dan tinggi. stres ini kan jenisnya banyak, Dok. Betul. Gitu. Stres ini dalam arti stres karena pasangan ya, stres karena pekerjaan, stres karena dikurung di rumah gitu. Bahkan stres ini yang jarang dibahas adalah stres karena overtraining. Yes, ini yang dalam arti banyak orang banyak orang yang sudah melakukan pola hidup sehat, mereka tetap nggak bisa mendapatkan hasilnya gitu karena mereka overtrain. Apa yang dikejar? Kenapa overtrain? Overtrain dalam arti gini, mereka exercise-nya berlebihan. Dalam arti banyak orang berpikir, semakin banyak saya latihan akan semakin bagus hasilnya. Actually it's not. The essence of exercise itu adalah di recovery-nya, bukan di exercise-nya. Di recovery-nya. Yes. Jadi kalau mungkin sobat sehat sudah exercise, bahkan sudah exercise setiap hari dan tidak mendapatkan hasilnya, justru saran saya adalah kurangi exercise-nya. Gitu. Nah, kalau bicara soal exercise, Dok, idealnya kan kalau kita exercise kan ada 2 nih, yang dulu kita pernah bahas. Yes. Ada list, ada hit. Idealnya berapa kali seminggu? Yang list atau yang hit? I cannot tell. Saya nggak bisa bilang idealnya berapa ini karena setiap orang itu kondisinya berbeda-beda, Dok. Kondisi tubuhnya berbeda-beda. Kondisi tubuh berbeda-beda. Bagaimana tiap orang recovery-nya berbeda. Memang kalau saya mau pukul rata, at least ya 3 kali seminggu itu yang ini ya, ikut in general. Rata-rata adalah untuk orang awam biasa ya. 3 kali seminggu dalam arti ya habis exercise besoknya off, exercise besoknya off ya, itu kan muscle recovery itu 2 kali 24 jam. Secara rata-rata gitu. Jadi cuma beberapa klien saya biasanya mereka saya harus melakukan interview dulu sama mereka, anamnesa dulu sama mereka untuk mengetahui mereka sebetulnya kecepatan recovery-nya berapa lama sih. Itu kita tentukan dari dalam arti beberapa pertanyaan yang untuk mendukung itu. Mungkin boleh dibocorkan sedikit. Nggak usah banyak-banyak, beberapa pertanyaan aja untuk mereka nilai diri sendiri. Jadi paling gampang adalah waktu kita bangun tidur ya, apa yang kita rasakan? Masih ngantuk kadang. Ada kita merasa kayak rasanya kayak badan ini kayak capek banget, sakit semua, kayak nggak ngerasa fresh, nggak ngerasa kayak refresh gitu ya dengan di pagi hari gitu. Nah, itu adalah salah satu indikator bahwa tubuh kita belum recovery sempurna. Entah tidur kita kurang lelap ya, jadi kita tidak bisa masuk ke deep sleep, atau mungkin kita dalam arti memang kita kurang tidurnya. Gitu loh, jam tidurnya kurang, kualitas tidurnya tidak bagus, kita insomnia dan lain-lain gitu. Jadi itu adalah salah satu indikator yang misalnya saya tanyakan ke beberapa pasien saya, ke klien saya, mengenai bagaimana mereka mendapatkan ini ya, recovery yang baik atau tidak gitu. Jadi intinya kembali lagi ke pertanyaan tangan bergelambir. Yes. Ya, itu adalah permasalahan di hormonal juga, bukan hanya masalah di exercise, bukan hanya permasalahan di kalori. Jadi bagaimana kita bisa mengontrol hormonal kita supaya seimbang. Itu adalah kuncinya gitu. Jadi itulah kuncinya. Jadi yang pertama hormonal, kemudian exercise harus cukup istirahat juga. Yes. Kemudian jenis exercise-nya, Dok, ada enggak? Jenis exercise sebetulnya kalau menurut saya sih kalau bisa itu harus diimbangi dengan resistance training. Gitu. Bisa jadi, dicontohkan, Dok. Resistance training itu ada olahraga yang menggunakan ketahanan otot. Contohnya sekarang banyak sekali ya, mungkin olahraga mulai dari olahraga beban ya, menggunakan beban, dumbbell, barbell, resistance band ya. Nah, tuh dengerin sobat sehat. Karena banyak yang selama ini, Dok, bilang saya sudah treadmill, Dok, 30 menit. No, it wouldn't help. Nah, dengerin. Trust me, it wouldn't help. Olahraga yang sifatnya cardio atau aerobic training itu bukan tidak penting ya. Jadi bukan, itu sangat penting, tapi untuk kesehatan jantung kita. Ya namanya aja olahraga kardio. Betul. Itu kardiovaskular, ya kan? Kalau kita di bidang medis kan kita tahu kardiovaskular itu adalah jantung. Jadi olahraga seperti itu, olahraga treadmill, cycling, spinning, swimming ya, basketball, futsal dan lain-lain itu sebenarnya bagus untuk jantung kita. Yes. Tapi when it comes to flabby arm waktu itu waktu kita ngomongin mengenai tangan bergelambir dan mungkin tangan yang kayak tukang pukul, dari Dr. Sung bilang, itu kita nggak bisa gitu loh. Kita nggak bisa cuma dengan olahraga yang sifatnya kardio, dengan olahraga yang sifatnya aerobik gitu. Tapi kita perlu olahraga yang mengencangkan otot kita gitu. Salah satunya dengan resistance training itu. Dengan resistance training, dengan menggunakan beban. Yes. Jadi cuma treadmill aja, apalagi cuma 30 menit, itu tidak ada gunanya.
No. Kalau untuk tangan bergelambir tadi. Ya, justru olahraga orang-orang yang treadmill dalam jangka waktu yang panjang, Dok, itu justru akan meningkatkan kortisol dan itu tidak saya sarankan. Tadi kan saya bilang ya, overtraining ya, which is it will trigger kortisol gitu. Itu bisa meningkatkan kortisol yang tinggi gitu ya. Jadi olahraga kalau memang mau olahraga jangan overtrain. Even itu meskipun itu juga kardio gitu ya. Jangan yang jangka panjang gitu. Contohnya orang yang maraton itu mereka kortisolnya pasti sangat tinggi. Ya, makanya maraton kan nggak boleh sering-sering. Yes, gitu. Ada teman saya bilang dia 3 bulan sekali kalau nggak salah. Harus rest. Ya. So the key is how to lower your cortisol. Yes. Gitu. Oke, jadi solusinya tadi coba perhatikan yang pertama hormonal. Kemudian kalau exercise istirahatnya harus cukup. Terus exercise-nya juga harus yang menggunakan beban. Yes. Apa tadi istilahnya? Resisten ya? Resistance training. Resistance training. Yes. Oke. Jadi sobat sehat, diskusi kita tentang bagaimana cara mengecilkan lengan bagi yang lengannya seperti tukang pukul. Ya istilahnya gitu ya, Dok. Iya, Aku langsung mau ketawa juga tidak enak gitu. Tapi ya gitulah. Iya. Nah, buat Anda yang mau cari info menarik seputar diet, seputar kesehatan, gaya hidup yang diisi oleh kita berdua, tentang diskusi kita berdua, silakan kunjungi Triple H 3H, Hidup Happy Healthy. Yes. Oke, sekian video kita pada kesempatan kali ini dan tonton terus video yang selanjutnya. Salam hebat, luar biasa.